Oke, gimana cara menghindari plagiarism overview? Cara menghindari plagiarism. Nah, ini overview-nya ya. Jadi, plagiarism itu adalah using someone else idea or words without giving them proper credit. Jadi sebenarnya kita tuh bisa boleh-boleh aja ngambil ide orang lain, tapi kita perlu kasih citasi atau sumbernya seperti dari mana kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk di bidang akademis kita tuh boleh ngambil atau pakai ide orang lain. Cuman apa ya, etikanya adalah kita perlu ngasih kayak proper credit, citasinya seperti apa, maksudnya sumbernya dari mana kayak gitu. Kemudian plagiarism can range from unintentional to intentional. Kemudian kalau unintentional biasanya kita forget to include a source in bibliography. Jadi biasanya kita kan lupa ngasih daftar pustakanya, kita kasih sumber ini. Nah, kebanyakan yang pernah ditemui di lapangan adalah di daftar pustaka itu apa yang ada di daftar pustaka itu ada yang nggak ada di pembahasan. Kemudian ada citasi di pembahasan tapi nggak ada di daftar pustaka kayak gitu. Jadi biar sinkron di pembahasan sama daftar pustaka itu ada, kita pakai tadi reference manager kayak gitu. Beginning writers and experts writers alike can all plagiarize. Understand plagiarism is a serious charge in academia, but also in professional settings. Jadi sebenarnya plagiarism ini sebenarnya bisa dialami oleh siapa aja ya. Nggak cuma buat mahasiswa, tapi bisa juga dosen, peneliti yang mungkin kurang paham terkait etika menulis kayak gitu. Mereka bisa apa istilahnya ya, mengalami itu secara sengaja maupun nggak sengaja kayak gitu. Nah, itulah kenapa ketika kita meng-publish paper kita di suatu jurnal, kita akan melalui yang namanya plagiarism check atau similarity check, plagiarism check atau Turnitin check kayak gitu kan, atau similarity. Jadi biasanya kalau misalnya dia di atas 10-15%, dia akan dibalikin ke autorsnya, disuruh memperbaiki, disuruh parafrase, disuruh ngasih sumber, citasi, dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian it is important to recognize that standards and convention for citing sources vary from classroom to scholarly. Jadi ini terkait masih standar mensitasinya ya. Seperti apa, guideline-nya seperti apa. Oke, terkait style guide tadi kita udah bahas, ada apa tadi ya, Harvard, ada apa, ada ASA, ada apa lagi ya? IEEE, Nature, dan lain-lain. Itu udah banyak sebenarnya. Itu nanti udah ada secara otomatis di reference manajernya, entah itu kalian nanti pakai Zotero atau Mendeley-nya. Tergantung nanti panduannya kalian nulis itu pakai apa. Karena kalau jurnal di Indonesia itu beda-beda, ada yang dia pengen pakai apa, ada yang dia pakai IEEE, ada yang pakai Harvard, itu tergantung guidelines-nya dia pakai apa ya. Oke, ini masih terkait style guides. Jadi intinya adalah kenapa kita ada standar ini, karena yang nulis itu di paper-paper itu kan orang-orang di seluruh dunia gitu kan. Nah, dari Eropa, Australia, Asia gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya standar untuk reference, apa istilahnya, mungkin ada writing ethics, etika kepenulisannya mungkin belum terpenuhi. Sehingga kita perlu adanya style yang diakui secara internasional itu seperti apa. Oke. Oke, kita masuk ke masalah memparafrase. Best practice to avoid plagiarism. Jadi gimana caranya kita mengavoid plagiarism ini? Oke, since plagiarism has serious consequences, jadi karena plagiarism punya konsekuensi yang serius kayak gitu, ada banyak cara yang aman gitu ya untuk kita menghindari yang namanya plagiarism atau similarity kayak gitu. Kemudian citing sources is the best way to build credibility for yourself to your audience. Jadi sebenarnya untuk melakukan suatu menghindari plagiarisme ini adalah kita melakukan citasi, citing sources. Tadi ya pakai reference manager tadi, itu ada the best way sebenarnya, the best way untuk terhindar dari plagiarism. Kemudian mistakes can happen, especially when plagiarism is unintentional. Tapi meskipun kita udah pakai reference manager, tapi belum pasti nanti ke depan kita akan ditemukan mungkin plagiarism kayak gitu. Jadi pasti ada kesalahan-kesalahan kayak gitu. That's why kita butuh namanya kayak tolerance, batas tolerance dari ketika dicek dengan software atau
semacamnya kayak gitu. Kita perlu tolerance kapan suatu paper dinyatakan oke untuk diterbitkan. Jadi biasanya plagiarisme itu atau similarity index di bawah 10% misalnya. Kalau di jurnal internasional bereputasi mungkin 10-15%. Kalau nasional kayaknya 25% masih oke deh kayaknya ya. Oke, yang pertama untuk melakukan ini best practice-nya adalah kita reading sama note taking. Jadi kita baca kemudian kita catat. Jadi misalnya kita baca paper gitu ya, baca paper kan ada banyak poin penting tuh. Poin penting misalnya metode yang digunain, kemudian metode hasil diskusinya, hasil penelitian seperti apa. Itu kita bisa catat di Word atau bisa kita catat di tulis tangan biasa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nulis di Word, itu akan lebih gampang karena kita bisa kayak tadi pakai reference manager. Jadi kita nggak perlu susah-susah mencatat sumbernya dari mana kayak gitu. Jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Misalnya kita punya banyak paper nih. Punya banyak paper. Kan biasanya ketika kita bikin penelitian, tugas akhir kayak gitu, kan kita langkah pertama kan kita bikin ini ya, baca dulu. Kalau nggak salah di literature review kayak minimal ada 10 metadata yang harus digunain gitu kan. 10 metadata kayak misalnya di bab 2 itu kalau nggak salah ada nomor, judul paper penelitian kayak gitu, penulisnya siapa, metodenya apa, pembahasan dan lain-lain sebagainya dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa bikin step-stepnya kayak gini ketika kita mau melakukan referencing atau citasi. Tapi ketika kita udah bikin kayak gini, alangkah baiknya kita langsung bikin kayak referensinya dari mana kayak gitu. Misalnya referensinya dari reference citation. Bebas sih misalnya. Bebas. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita udah uh, bikin pembahasan nantinya akan lebih gampang kita nyarinya di mana. Oh, tadi saya bahas masalah Hikers, tadi yang ngomong siapa ya penulisnya kayak gitu. Jadi that's why kita perlu adanya metadata seperti ini sama referencing ini. Jadi ketika kita udah masuk ke bahasan akhir, kita langsung bisa apa ya istilahnya, pop out seluruh reference yang kita gunain kayak gitu. Itu salah satu contoh untuk reading sama note taking. Kita mencatat apa yang paling penting di paper-paper yang kita baca kayak gitu. Oke, kemudian setelah reading sama note taking, kita bisa juga interviewing sama conversing. Oke, jadi untuk yang pertama adalah tadi kan masalah reading sama note taking kurang lebih seperti itu ya, caranya bikin citasi atau reference nantinya. Nah, ada juga kita bisa bikinnya interview sama conversing. Artinya adalah kita bisa pakai lo data interview ini buat sumber-sumber penelitian kita. Kan tadi kebanyakan kita pakai paper-paper yang ada di jurnal-jurnal gitu kan. Kita juga bisa masukin interview juga di apa ya istilahnya? Di reference manager. Reference manager Zotero sama Mendeley itu wait. Nah, kayak gini. Kan tadi kita bisa ngedrag dokumen kan? Bisa ngedrag dokumen ke sini. Nah, misalnya kita ngedrag dokumen itu tapi bukan dokumen paper misalnya. Misalnya wait, perlu diupdate detailnya harusnya. Nah, ini.
Jadi misalnya kalau kita klik di sini, ini akan muncul sendiri ya di paling kanan detailsnya ini. Nah, kita bisanya mengkategorikan PDF itu sebagai jurnal atau yang lainnya. Ini ada banyak, kayak ada, misalkan kita ada sumber dari buku gitu kan, buku section, komputer program, conference proceeding, ada film, ada paten, ada laporan. Kan biasanya kalau di teknik sipil itu kan kebanyakan kita pakai SNI, pakai laporan dari kementerian kayak gitu kan. Nah, kita juga bisa men-setting tipe paper itu di reference manager. Sehingga ketika kita udah masuk ke Word kita sendiri, itu udah menyesuaikan cara nulis daftar pustakanya seperti apa terkait stylenya ya. Ini ada tesis, penelitian, ada television broadcast, ada banyak sebenarnya tipenya. Dan itu kita bisa adjust sendiri sebelum kita masuk ke wording tadi, ke Microsoft Word yang kita gunain buat tulis. Jadi kita perlu definisikan terlebih dahulu, identifikasi apakah ini seluruhnya paper jurnal, atau mungkin ada hasil interview, ada SNI, ada laporan dari Kementerian X, ada laporan dari proyek ini, kayak gitu. Jadi kita bisa adjust sendiri seperti apa. Nah, misalnya kita udah adjust ya, nah nanti kita bisa ini, edit bagian misalnya bagian files, tahunya kalau misalnya salah, volumenya misalnya salah, nanti ada sendiri cara ngeditnya. Itu bisa diketik langsung. Setelah itu baru bisa di-save. Kayak gitu. Kalau misalnya kita punya sumbernya ini ya, bukan jurnal, misalnya SNI atau hasil interview, itu juga bisa. Oke. Oke, ini masalah interview. Interview ini intinya adalah kita perlu men-save, menyimpan data interviewnya itu. Misalnya melalui email, if you are interviewing via email, retain copies of the interview subject's email as well as the ones you send in reply. Jadi intinya adalah dokumen-dokumen yang kita simpan itu, yang maksudnya itu bukan public sources ya. Kalau jurnal kan udah kesimpan secara langsung di homepage jurnalnya. Tapi kalau interview ini kita perlu kayak menyimpan sendiri, agar kalau misalnya ditanya ini datanya dari mana, kita bisa ngasih filenya kayak gitu. Nah, ini tadi ya, writing, paraphrase, and summarize. Jadi tadi kan ketika kita citasi, tadi di awalnya contohnya kan kita citasi berdasarkan contoh doang. Ketika kita nyebutin Hekras, oh yang pakai Hekras banyak kayak gitu. Nah, karena kebanyakan kita itu bikin citasi itu seharusnya pakai paraphrase atau summaries, yaitu misalnya seperti ini, use a statement that makes it is clear you are referencing another source. Misalnya seperti ini, according to bla bla bla. Jadi kalau misalnya kita, bentar deh, kita selesaiin ini dulu aja. According to bla bla bla. Misalnya ini adalah kita merefer ke seseorang ya. According to bla bla bla. According to siapa penulis dari paper itu, baru kita paraphrase. Misalnya tadi di Hekras tadi ya. According to bla bla bla, Hekras can help engineers to visualize flood modeling. Kurang lebih seperti itu. If you are struggling with a summary, try to paraphrase or summarize the text without looking at the original source and simply rely on your memory. Jadi kita juga bisa kayak apa ya istilahnya, kayak ngapalin gitu loh. Misalnya kita udah baca, ternyata di paper itu menyebutkan bahwa Hekras bisa menampilkan kondisi banjir, kualitas air dan sebagainya. Oke, habis itu kita tutup paper itu, kita coba tulis ulang sesuai dengan ingatan kita. Nah, biasanya cara dia ngomong sama cara kita ngomong itu kan beda. Nah, itu kita bisa nyoba parafrase seperti itu. Tapi jangan lupa nanti dikasih source-nya, citasinya. Entah itu di awal maupun di akhir kalimat. Kayak gitu. Kemudian put quotation marks around any unique words or phrases that you cannot or do not want to change. Tapi ada juga beberapa kalimat yang itu mungkin nggak bisa diparafrase kayak gitu. Kita bisa pakai
titik dua kayak gini. Misalnya savage inequalities, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang kita mungkin langsung copy paste semuanya gitu kan. Nah itu kita bisa pakai writing direct quotation. Cuman kita perlu bikin apa ya, kayak paragraf baru gitu loh buat quote-nya itu. Jadi keep the source author's name in the same sentence as the quote. Jadi nama author's-nya perlu ditampilkan juga di quote itu langsung. Kemudian mark the quote with quotation marks. Jadi pakai ini ya, pakai ini. Baru sumbernya dari mana kayak gitu. Kemudian quote no more material than necessary. If a short phrase from a source will suffice. Don't quote an entire paragraph. Jadi don't quote entire paragraph. Jadi misalnya kita mau copy paste sumber lain, kan biasanya kita langsung copy gitu kan, banyak stress kayak gitu. Nah itu secara akademik, etika untuk citasinya itu kurang apa ya, kurang baik kayak gitu. Jadi don't quote the entire paragraph. Tapi mungkin cuma satu kalimat atau dua kalimat yang memang itu agak susah untuk diparafrase. Misalnya untuk interview, interview itu kan dia ngomong langsung kan, kita bisa quote secara langsung tanpa melakukan parafrase. Oke, misalnya seperti contohnya adalah writing direct quotation. Kozol claims there are savage qualities in our educational system which is obvious. Kozol claims there are obvious savage inequalities in our educational system. Nah, perbedaan dari antara do sama do not ini adalah nanti yang perlu kita tulis ketika kita membuat suatu writing direct quotation. Causal claims kalau misalnya savage itu adalah obvious kayak gitu kan. Cuman kalau kita parafrase seperti ini, causal claims there are obvious savage inequalities, kita seolah-olah yang mengatakan bahwa savage inequalities itu obvious. Padahal itu yang mengatakan adalah causal kayak gitu. Di kurang lebih bentuknya harusnya seperti itu. Okay, the first one includes a part of your analysis that you will further explore. In the second one, you are suggesting that the original author is stating that it is obvious when that is not what they mean. Oke, kurang lebih bentuknya kan seperti ini ya. Kalau misalnya direct quotations, seperti ini. Baru dikasih sumbernya di bawah. Oh, di paling akhir. Kalau misalnya kebanyakan direct quotation-nya kita pengen yang penting-penting aja, kita bisa pakai ellipse, titik-titik di tengah-tengah, titik-titik dan lain sebagainya. Kemudian writing about someone else's ideas. The name of the idea's originator should always be mentioned in the sentence or throughout a paragraph about the idea. For example, Kozol shows that a connection between race and the quality of education are connected. Parenthetical citations, footnotes, and endnotes are used to refer readers to additional sources about the idea as necessary. This is why citation is important, so that your teachers or classmates are able to find the original source material if they want to. Jadi ini adalah citasnya itu ini yang disitasi. Kita mungkin pakai angka nomor 1 gini ya. Angka nomor 1 ini adalah referensi yang disitasi. Ini kayak contoh tadi di Word-nya seperti apa. Dia pakai format apa ya stylenya? Apa mungkin? Yang tahunya di akhir. Tapi dia pakai style yang referensi pada umumnya biasanya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan cara revising, proofreading, and finalizing your paper. Ini apa istilahnya? Step-step terakhir ketika kita melakukan parafrase atau citasi. Proofread and check your notes and sources to make sure that anything coming from an outside source is acknowledged. Jadi kita perlu mengecek terlebih dahulu dari pembahasan sampai dengan pustaka itu nyambung, nggak ada yang hilang kayak gitu. Apapun sumber dari luar itu perlu dicek, perlu dikasih kredit, perlu disitasi, perlu di-acknowledge. Bisa sebagai in-text citation, seperti yang tadi kita contohnya di Word, kemudian bisa pakai footnote sama endnotes. Biasanya kan ada footnote sama endnotes, dikasih angka di atasnya gini kan, angka 1. Kemudian di bawahnya di footernya ada tulisan dari mana kayak gitu kan.
Bisa seperti itu. Jangan lupa bibliografi, references or works cited page, quotation marks, kalau misalnya kita melakukan direct quotation, kemudian indirect quotes, citing a source that cites another source. Ini cites ya. Oke, jadi secara keseluruhan, gimana cara kita menghindari atau terhindar dari plagiarism? Sebenarnya ada 3 cara ya. Kita bisa pakai summarizing, paraphrasing, sama quoting. Jadi summarizing berarti must reference the original source. The text is much shorter than the original text. Jadi biasanya lebih, jadi misalnya kita udah baca gitu kan, baca jurnal, kemudian kita ringkas kayak gitu. Nah, kita bisa tulis ringkasan kita itu di penelitian kita, di tugas akhir kita. Tapi kita perlu kasih citasinya seperti apa. Nah, kemudian must use your own words, usually with a very limited use of quotation. Jadi kita bisa pakai kata-kata kita dengan tips yang tadi, bahwa ketika kita udah baca, kita tutup, kemudian kita coba ingat-ingat tadi kita baca apa. Nah, kita bisa pakai seperti itu caranya untuk summarizing. Menurut paraphrasing, kita bisa pakai must reference the original source. The text produced may be shorter or longer than the original text. Must use your own words. Jadi untuk parafrase, mungkin di teks yang kita baca, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu kan. Tapi ketika kita parafrase, mungkin kita akan menjadi seperti ini. Berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa adanya pertambahan 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan penelitian lain juga menyebutkan bahwa penambahan 1 tambah 1 sama dengan 2, kayak gitu. Itu kan lebih panjang. Itu kita juga bisa menyebutnya sebagai paraphrasing. Jadi intinya sama sebenarnya, cuman kita menyebutnya sebagai kalimat yang lebih pendek ataupun lebih panjang kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah quoting tadi, direct quote maupun indirect quote. Itu yang pertama must reference the original source. The text produced is the exact length of the original text quote. Use the original author's exact words. Jadi kita nggak ngasih parafrase ya, kita langsung copy paste kayak gitu, cuma dikasih marks kayak gini. Tapi nggak seluruh paragraf ya, cuma beberapa yang emang itu susah untuk diparafrase. Quotation marks, kemudian include the page number of the original source. Jadi kita perlu ngasih page-nya juga, halaman berapa. Kalau misalnya kita nggak parafrase. Jadi misalnya sumbernya sekian dari XXX misalnya, mungkin dikasih halaman 9. Ada nggak tadi contohnya? Nah, kayak gini, Kozol halaman 3, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk research and citation dan bagaimana cara melakukan citasi yang apa istilahnya ya, yang sesuai etika akademis dalam kepenulisan kayak gitu. Oke, kita masuk bahasan yang terakhir terkait writing engineering reports. Sebenarnya kita udah bahas ini ya, di awal terkait jurnal. Jadi kita akan bahas ini kayak sekilas saja, nggak terlalu detail karena kita udah pernah bahas di pertemuan pertama kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke writing engineering reports. Oke, untuk writing engineering reports di bidang teknik itu sebenarnya ada banyak tujuannya ya. Ada yang pertama adalah report purpose and planning. Jadi kalau misalnya kita membuat satu desain atau perencanaan, kan kita perlu bikin reportnya seperti apa. Kemudian report format and organization, headings and language, kita nanti akan bahas itu. Ada visual design, source documentation, sama finishing touch. Ini tujuannya tadi explain a problem or issue studied. Jadi misalnya kita mempelajari suatu hal, kemudian kita pengen membuat report. Nah, ini bisa menjadi salah satu metodenya kayak gitu. Kemudian discuss research method, describe data collected, describe research finding, explain implication. Jadi sebenarnya ini kebanyakan seperti apa ya istilahnya, format di paper-paper atau jurnal-jurnal yang kita udah pernah bahas. Karena intinya adalah kita pengen menginform readers of research results precisely, consistently, dan specifically.
They should not have to read the whole report to get essential points. Jadi intinya adalah kan ada ini ya, laporan yang secara detail, ada yang report yang buat cuman hasilnya doang kayak gitu. Nah, kita sebenarnya ingin membahas yang masalah report yang emang itu hasilnya aja. Jadi orang-orang itu nggak harus baca seluruh report, seluruh pembahasan untuk mendapatkan essential points, tapi kita cuman bikin report tapi bisa menghasilkan sesuatu yang itu precisely, consistently, and specifically bisa dipahami sama pembaca kayak gitu. Oke, ini juga sama penjelasannya ya. Before writing, sebelum kita menulis, kita harus mempertimbangkan kenapa kita menulis itu, laporan itu kenapa, tujuannya, kemudian ekspektasinya apa, tujuannya, kemudian untuk siapa, who you are writing for. Karena this consideration will determine your report's content, organization, textual, and visual design. Visual design itu mungkin penting ya, karena kalau misalnya kita ngasih presentasi untuk engineering, mungkin yang nggak suka terlalu banyak apa istilahnya ya, animasi gitu ya di presentasi atau tulisan kayak gitu. Jadi kita perlu menyesuaikan untuk siapa kayak gitu. Nah, ini beberapa format yang digunain untuk report di bidang engineering. Karena sama dengan jurnal kemarin ya, ada abstract, introduction, literature review, methodology, results, discussion, sama conclusion. Jadi ini yang biasa kita temukan di paper-paper itu adalah sebenarnya bisa dikatakan sebagai report dalam bidang engineering. Okay, but be aware that order is flexible in that section can be combined. Jadi sebenarnya ini juga fleksibel ya, karena beberapa report itu juga, atau jurnal, paper gitu ya, kan biasanya kita menemukan introduction sama literature review kan bergabung. Jadi satu di introduction misalnya. Jadi itu lebih fleksibel nanti gimana cara mengemasnya seperti apa. Kemudian biasanya juga results and discussion, biasanya kan digabung juga menjadi results, gini kan. Atau results and discussion. Kurang lebih seperti itu. Ini abstrak, isinya seperti apa istilahnya? Ringkasan secara keseluruhan. Ini salah satu example. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah baca paper atau jurnal kayak gitu kan, kurang lebih seperti itu, abstrak. Kemudian ada background untuk introduction, itu terkait penjelasan mengapa kita melakukan penelitian itu, tujuannya apa, kemudian batasannya apa, itu kita penjelasannya di introduction. Ada literature review, tadi pakai metadata tadi ya, banyak citasnya. Jadi kebanyakan citasi atau referencing itu kebanyakan di literature review. Karena kita pengen menguatkan judul akhir yang kita gunain sebagai tugas akhir, tujuannya apa, modelnya pakai apa, software-nya apa, metodenya apa, itu biasanya ada di literature review. Kemudian metodologi lebih ke gimana kita cara melakukan analisis dan lain sebagainya, itu biasanya ada results-nya seperti grafik, tabel, diagram, itu pasti ada di results. Kemudian ada apa lagi ya, highlights, expected or unexpected findings, itu ada di results juga. Kemudian discussion, kalau results kan kita lebih ke hasil analisis ya, biasanya kita pakai Excel, kemudian keluar hasil analisis Nakayasu atau misalnya analisis banjir, analisis hujan. Nah, itu nanti untuk mendiskusikannya, maksudnya pembahasannya itu adalah ada discussion. Lebih ke comments atau explanation-nya seperti apa, seperti perbandingannya, comparison, dan lain sebagainya. Summary, biasanya ada di discuss juga. Biasanya ini adalah untuk menentukan kira-kira dari hasil analisis kita itu kita kurangnya di mana, misalnya weakness, kemudian kelebihannya itu apa, misalnya kita pakai software ini ya, software ini ternyata lebih bagus dibanding software ini, itu juga bisa kita catat di summary. Bisa juga recommendation untuk langkah selanjutnya, penelitian selanjutnya itu seperti apa. Oke, untuk organizational consideration itu kita bisa mempertimbangkan audiensnya itu siapa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Karena misalnya example, your professor may have very specific guidelines. Biasanya kan orang-orang kan punya specific guidelines sendiri untuk
membuat satu report kayak gitu. Mau dari perusahaan atau dari instansi itu kan punya standar sendiri. Jadi bisa dikondisikan karena tadi organization format tadi bersifat fleksibel. Tapi kurang lebih nanti urutannya seperti itu. Kemudian ada heading sama subheadings. Itu untuk bedain ini sih, bedain kita sedang bahas apa. Kalau misalnya tadi contohnya itu paper ini ya, nah, headingsnya tuh ini, introduction to headings, material assignment ini headings, terus kemudian udah masuk ke sini, study area itu subheadings. Jadi kita bisa lihat, oh ini lagi bahas study area, oh ini lagi bahas data collection, ini subheadings ya. Oke, itu heading subheadings, kemudian language-nya biasanya itu keep sentences short and simple. Jadi satu kalimat itu kurang lebih ada 20 kata biasanya. Jadi hindari bikin kalimat yang terlalu berlebihan atau bertele-tele kayak gitu. Karena idealnya 20 words maksimumnya. Visual design, use of white space, use of graphs and other graphics, dan lain-lain. Visual design kurang lebih tergantung formatnya juga sih sebenarnya. Kemudian graphics, itu biasanya tadi ada figure. Kalau misalnya dia dari sumber lain, kita pakai citasi lagi. Jadi misalnya figure 1, gambar ini, kita pakai source-nya dari mana. Pakai yang tadi, pakai Zotero atau Mendeley buat bikin sumbernya. Kemudian graphics do not speak for themselves, sehingga kita perlu kasih tambah informasi terkait grafiknya itu apa. Karena kebanyakan kan kita cuma copy paste grafik, copy paste tabel, tapi kita nggak ngasih penjelasan itu sebenarnya tabel apa, tabel untuk apa, kemudian gambar untuk apa tujuannya. Sehingga di pembahasan kita perlu membuat pembahasan itu, pembahasan figure 1 sama tabel-tabel yang kita input di tulisan kita. Nah, kemudian general layout-nya should focus readers. Jadi kita bisa pakai tadi heading, subheading, sama visuals-nya. Nggak perlu ada banyak apa ya istilahnya, banyak layout yang kita gunain. Source documentation, kita udah jelasin masalah books, ada jurnal, interviews, proceeding, ada materi kuliah itu juga bisa. Kemudian untuk quoting directly itu sebenarnya agak perlu dibatasi sebenarnya di sini ya. Kalau bisa lebih ke akademik seperti buku, jurnal, conference, proceeding, sama lectures, materi kuliah. Kemudian citing, kita udah bahas tadi cara mensitasi seperti apa, karena untuk protects you from accusations of plagiarism. Untuk guidelines-nya kita udah bahas juga masalah tadi ada apa, Harvard, IEEE, dan lain-lain. Kemudian finishing touch, usability testing, check your source for proper citation. Kita perlu ngecek ulang terkait daftar pustaka kita. Proofread carefully, mungkin ada typo dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau proofreading, kita biasanya ask someone to do it for you. Biasanya kita minta orang lain buat baca atau apa istilahnya, yang ngedit tulisan kita, apakah udah benar apa enggak, kayak gitu. Seperti itu. Oke, udah selesai. Oke, I think that's all.